Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Belimbing calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini kami akan menerangkan tentang hubungan konteks sosial budaya masyarakat Brebes dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita memulai penjelasan, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu untuk menambah semangat menyimak penjelasan dari kelompok kami. Baik, lagunya adalah menggunakan lingkaran besar dengan lirik yang sudah diubah menjadi PGP muda. Baik, kita bersama-sama bernyanyi. PGP muda, PGP muda, tak ada yang susah. PGP muda, PGP muda, jangan menyerah. PGP muda, PGP muda, jangan takut salah. PGP muda, PGP muda, tak ada masalah. Baik, kita lanjut ke penjelasan hubungan konteks sosial budaya masyarakat Brebes dengan pikiran Ki Hajar Dewantara. Pada penjelasan ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah tentang kekuatan konteks sosiokultural di Brebes yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penjelasan yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya Brebes yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya Brebes. Ketiga, pengenalan budaya Tedak Sinten dan relevansi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya adalah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menempelkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai konteks lokal Brebes. Yang pertama tentang kekuatan konteks sosiokultural di Brebes yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa contoh dari warisan luhur yang ada di Kabupaten Brebes. Pertama adalah sedekah laut, yang kedua adalah sedekah bumi, haul, nyadran, ngasa, tedak sinten. Tentu masih banyak lagi budaya-budaya yang lain, tapi ini adalah gambaran umum budaya leluhur yang ada di Kabupaten Brebes yang saat ini masih dilestarikan. Nah, tradisi sedekah laut memiliki nilai kandungan rasa syukur atas hasil laut, kepedulian terhadap lingkungan, dan gotong royong. Kemudian memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berupa yaitu Tuturi Handayani, guru mendorong murid untuk bersyukur, peduli lingkungan, dan bekerja sama. Demikian juga dengan sedekah bumi. Kemudian untuk ngasa, nilai yang terkandung di dalamnya adalah menghormati leluhur, melestarikan tradisi, menjalin silaturahmi. Relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru memahami kodrat alam dan budaya, termasuk tradisi menghormati leluhur. Kemudian ada tradisi sambang desa. Pada tradisi ini adalah nilai yang terkandung mempererat hubungan antara warga, menjalin silaturahmi, dan gotong royong. Kemudian relevansinya adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat bersinergi untuk membangun karakter murid. Kemudian ada tradisi haul. Nilai yang terkandung adalah mendoakan leluhur, mengenang jasa-jasa, mempererat tali persaudaraan. Kemudian relevansinya adalah yaitu terkait dengan sistem among. Guru menjadi figur yang meneladani nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan dari para pendahulunya. Kekuatan konteks sosiokultural di Brebes yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya adalah semangat gotong royong yang itu di dalamnya terdapat makna pada filosofi Tuturi Handayani, di mana guru harus mendorong muridnya dengan penuh kasih sayang untuk saling bekerja sama.
Kearifan lokal, Brebes memiliki banyak kearifan lokal yang sangat berharga seperti tradisi sambang desa, sedekah laut, dan kearifan lokal ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti budi pekerti luhur, gotong royong, dan cinta tanah air. Kemudian kesederhanaan. Masyarakat Brebes dikenal dengan gaya hidup yang sederhana dan bersahaja. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menekankan pada pengembangan karakter dan budi pekerti luhur, bukan hanya pada mengejar materi. Kemudian ada nilai religiusitas. Masyarakat Brebes mayoritas beragama Islam dan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan agama dan moral. Yang berikutnya adalah semangat kebangsaan. Masyarakat Brebes memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Kemudian kita akan spesifik kepada salah satu budaya, yaitu pengenalan budaya Tedak Sinten dan relevansi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tedak Sinten adalah prosesi adat yang berasal dari kata tedak yang artinya turun dan siti artinya tanah, sehingga upacara ini juga disebut dengan upacara turun tanah. Menurut kepercayaan warga setempat, merupakan suatu simbol bagi anak ketika menjalani hidup melalui tuntunan orang tua yang tentu penuh harapan agar menjadi anak yang mandiri. Upacara ini tentu dihadiri oleh keluarga inti dan tetangga ataupun keluarga terdekat agar turut mendoakan demi keselamatan si anak, dan sebelumnya diadakan selamat terlebih dahulu dengan sesaji nasi tumpeng yang merupakan bentuk permohonan orang tua agar si anak kelak menjadi anak yang berguna. Rangkaian prosesnya adalah setelah selamatan, yaitu menyiapkan sesaji seperti tumpeng. Dalam hal ini nanti ada doa, sayur kacang sebagai simbol umur panjang, kangkung kesejahteraan, kecambah kemandirian, bubur merah darah, bubur putih air, bubur poro-poro dari Bengkatul, yaitu saudara atau ari-ari, kembang boreh nenek moyang, jajan pasar interaksi anak mudah bersosialisasi, pala pandem yang artinya andap asor atau tindak sombong. Masing-masing memiliki makna filosofis. Nah, kemudian prosesinya pertama adalah anak dibimbing untuk menginjakkan kakinya di tanah, lalu ke jadah 7 warna. Anak dibimbing menaiki tangga tebu lalu diturunkan untuk menapak lagi. Harapannya jika anak menjalani kehidupan harus memiliki tekad yang kuat dan mantap. Yang ketiga, anak dituntun dionggokkan pasir dalam wadah. Harapannya setelah dewasa anak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, anak masuk kurungan ayam yang di dalamnya tersedia barang seperti yang diharapkan orang tua. Yang kelima, ayah dan kakek menyebarkan kudik-kudik beras kuning, maknanya agar perhiasan, alat tulis, adi mainan kelak anak dermawan dan suka menolong. Yang keenam, prosesi terakhir adalah memandikan anak dengan air bunga taman dan dipakaikan baju baru. Terdapat beberapa simbol dalam upacara Tedak Sinten yang ditafsirkan sebagai berikut. Tebu wulung ditafsirkan sebagai tujuan hidup. Kurungan ayam menggambarkan dunia yang fana. Kembang setaman melambangkan sifat suci dan anak. Jadah atau makanan yang terbuat dari beras ketan dicampur dengan kelapa dan garam dan diberi warna alami yang menggambarkan kehidupan yang penuh cobaan dalam jadah. Memiliki 7 warna melambangkan harapan dan doa yang berbeda-beda. Hitam memiliki arti kecerdasan, ungu memiliki arti ketenangan, biru memiliki arti kesetiaan, hijau memiliki arti kemakmuran yang berarti sejahtera, merah memiliki arti keberanian, kuning kekuatan, putih kesucian. Berikutnya, nilai-nilai yang ditanamkan dalam hal ini adalah rasa syukur. Tradisi ini mengingatkan orang tua untuk bersyukur atas anugerah seorang anak. Yang kedua, doa dan harapan. Ritual dan doa dalam Tedak Sinten mencerminkan harapan orang tua untuk masa depan anaknya. Yang ketiga, menjaga tradisi dan budaya. Tedak Sinten menjadi salah satu cara untuk melestarikan tradisi dan budaya
lokal yang selaras dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun dan membimbing. Kemudian hubungan tradisi Tedak Sinten dengan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara tentang sistem pamong-among. Nilai yang ditanamkan dalam tradisi Tedak Sinten menanamkan rasa syukur, doa dan harapan, serta penghormatan terhadap leluhur. Nilai-nilai ini sejalan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang karakter dan budi peluhur dan budi pekerti luhur. Peran pamong dan among. Tradisi Tedak Sinten mencerminkan peran pamong dan among dalam masyarakat, orang tua dan tokoh masyarakat yang membimbing anak dan seluruh keluarga juga masyarakat terkait dengan tujuan hidup seorang anak. Satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas, dalam hal ini kita memilih sistem among, merupakan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada peran guru sebagai among atau pamong yang menuntun dan membimbing murid dengan penuh kasih sayang. Sistem ini selaras dengan nilai-nilai luhur budaya Brebes yang menekankan kepada kekeluargaan, gotong royong, dan kepedulian. Kemudian beberapa kegiatan aksi nyata mengaplikasikan filosofis Ki Hajar Dewantara dalam sekolah. Di antaranya kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Internalisasi kegiatan yang berpihak pada murid dengan memberikan pelayanan yang terbaik agar murid merasakan kenyamanan di sekolah. Gotong royong sebagai pengejawantahan kegiatan untuk selalu menjunjung kebersamaan. Among sistem kita yaitu menyokong kodrat alamnya anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri, dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan masyarakat. Profil belajar Pancasila mudah terwujud dengan menuntun di setiap proses pendidikan. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Dalam sistem among, guru berperan sebagai fasilitator, menjembatani, kemudian mengarahkan, tapi tidak memaksakan kehendak anak. Guru bersifat hanya sebagai penjembatan atas potensi terbaik dari seorang anak. Guru membimbing menemukan potensi terbaik dari seorang anak tersebut tanpa memaksakan harus menjadi apa sesuai dengan keinginan seorang guru, karena masing-masing anak itu memiliki potensi, masing-masing anak itu unik. Dalam sistem pamong, maka guru di sini berperan sebagai pendamping dalam menemukan potensi terbaik seorang anak. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.